Kita bersyukur buat hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dengan apa kita balas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, untuk kami naikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Bapa yang hidup, Bapa yang ajaib dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami, Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh, glory bagimu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Glory, Kau baik Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada Tuhan saat ini. Kami mau naik ucapan syukur kami kepadamu Bapa.
Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita dalam situasi apapun. Kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang layak terima pujian kita. Haleluya Yesus, glory bagimu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Allah kami Yesus. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory bagimu Tuhan. Glory, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kami balas Tuhan? Terima kasih, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Oh, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang setia Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, terima kasih. Glory, Kau mulia.
harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan amat baik dalam kehidupan kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku menyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku
bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kuntung mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kuntung mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kuntung mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kuntung mengikatku, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita, karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita menghadapi setiap masalah yang terjadi sekarang ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita, karena Tuhan Dia baik, amat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Glory. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersujud di hadapan-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami. Kami mengakui kekurangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang Tuhan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu
dengan air sungaimu. Ku haus akan firman. Bisa main di Gunung Pala. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang menjaga di saat ku terjatuh. Berhutanglah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami dipenuhi dengan firman-Mu. Kami dipenuhi dengan sabda-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Pelita bagi setiap langkah-langkah kami. Agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah yang Maha Kudus. Buat ibadah pada hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu. Seluruh anak-anak-Mu yang sedang beribadah bersama dengan keluarga. Terpujilah nama-Mu, karena kehadiran-Mu memulihkan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah, katakanlah apa yang harus Engkau katakan kepada kami. Kalau kami salah, tegurlah kami. Dalam keadaan lemah, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang sakit disembuhkan. Kuasa firman-Mu bekerja pada saat ini. Karena dari firman-Mu Tuhan iman kami diteguhkan. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dan hadirat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu sampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kita sangat bersyukur kalau pada saat ini kita masih ada dan boleh beribadah bahkan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Bagaimanapun kondisi kita, sudah beberapa minggu ini kita tidak bersama-sama di dalam rumah Tuhan seperti biasanya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh tempat, tidak pernah dibatasi oleh situasi keadaan. Dia tetap ada dimanapun kita ada. Karena Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia dan firman-Nya terus bekerja. Kita yang percaya, kita tetap setia saudaraku untuk mengiring Dia. Puji Tuhan saudara yang kekasih, puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, kita lihat Paulus dan Silas ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan yang begitu berat saudaraku. Kita lihat apa yang mereka lakukan saudara. Kita lihat dulu di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16 ya. Ayat 23 saya bacakan buat saudara semua sampai ayatnya yang ke-26 ya. Kita lihat kondisinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan saudara yang kasih. Kita lihat kondisi yang ada.
Paulus dan Silas sedang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan gigih, saudaraku. Mereka berjuang begitu rupa untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan jalan keselamatan. Mereka tiba di tempat ini, saudaraku, di Filipi, saudara yang kasih ya, di kota Filipi. Mereka tiba di Filipi, saudara yang kasih ya. Nah, di sana ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, dan dia seorang penenung. Banyak orang ditenung atau banyak orang dia punya roh penenung, dan dia punya tuan-tuan atau majikan-majikan yang mengambil keuntungan dari perempuan tersebut. Ya, ketika penenung ini nanti bekerja atau melakukan pekerjaan sebagai profesinya sebagai seorang penenung, ya, dia dapat uang mungkin dari orang-orang banyak, kemudian dia akan store kepada majikannya, kepada tuannya. Itulah pekerjaannya, dan tuan-tuannya senang untuk memelihara hamba perempuan penenung ini. Nah, ketika Paulus dan Silas ada di Filipi dan melihat orang tersebut, saudaraku, maka oleh kuasa Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan, saudara tahu keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Allah berkenan menyampaikan anugerah dan kasih karunia kepada hamba perempuan ini, saudaraku, yang diperbudak oleh orang lain dengan roh tenung tersebut, dan dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan, saudara yang kasih, dan kuasa Tuhan, Paulus menyembuhkan hamba perempuan itu dari roh tenung. Dia sembuh, saudaraku, dan dia diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuan-tuan daripada roh penenung ini gak suka, karena mereka pikir akan hilang penghasilan mereka. Akan tidak ada lagi orang yang bisa mereka cari keuntungan. Karena perempuan tersebut sudah sembuh, saudaraku. Sudah lepas, bebas dari roh tenung tersebut, saudara yang kekasih. Mereka marah. Karena mereka marah, maka mereka berusaha untuk menangkapnya. Mereka pergi kepada pemerintahan pada saat tersebut. Lalu saudara yang kasih, lalu mereka berusaha menghakimi dia. Saudara, apa yang terjadi? Mereka didera. Paulus dan Silas mereka tangkap, mereka lucuti pakaiannya, mereka permalukan di depan umum, saudara yang kasih ya. Mereka cambuk berkali-kali, luka-luka di punggung mereka. Karena apa? Karena mereka menyembuhkan perempuan tersebut, karena mereka melepaskan perempuan tersebut, karena keselamatan disampaikan oleh Paulus dan Silas pada saat tersebut, saudara yang kasih. Dan mereka memenjarakannya. Mereka penjarakan Paulus dan Silas ke penjara bawah tanah. Di dalam terjemahan lain dikatakan penjara ini berada di bawah tanah. Dan diperintahkan kepada kepala penjara, mereka dimasukkan ke ruangan paling tengah. Artinya lapisannya banyak, jadi tidak gampang untuk keluar, saudara yang kasih. Tidak bisa sama sekali. Dan di sana banyak orang hukuman lainnya. Kemudian bukan cuma cukup di penjara, mereka dipasung. Kaki mereka dipasung, saudaraku. Kalau kaki mereka dipasung, kalau mereka cuma di penjara, mereka bisa bergerak di sekitar penjara tersebut, ruangan tersebut. Tetapi ini kaki mereka dipasung, benar-benar dipasung, tidak bisa bergerak sama sekali, saudaraku. Seperti di lockdown ya. Sekarang orang seperti merasa di lockdown ya, oleh kebijakan-kebijakan. Tapi semua itu, saudaraku, untuk kesehatan yang ada. Untuk itu kebijakan pemerintah, kita tetap patuh, saudaraku ya. Tapi banyak orang merasa, aku bosan, sudah nggak kemana-mana, di rumah terus, saudara yang kasih ya. Terus ada satu ilustrasi yang lucu lagi ya, dan disuruh stay di rumah. Sampai di rumah ngapain? Cuma makan, tidur, ngerjain yang di rumah, bosan. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Semua jadi naik, berat badan naik, gemuk, saya sendiri tambah gemuk ya. Habis di rumah terus, gak kemana-mana, saudaraku. Hanya berdoa, makan, tidur. Berdoa, makan, tidur. Tapi saya heran, banyak anak tua berdoa, makan, tidur, tapi bisa makan ya. Padahal gak kerja tuh. Padahal dulu, saudara yang kasih ya, Tuhan, saudara yang kasih, kalau kita kerja pagi, siang, sore, malam. Kalau gak kerja sehari saja, kita gak bisa makan. Tetapi sekarang banyak orang tinggal di rumah, tapi ada aja makanannya ya. Puji Tuhan, Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita, amin. Kita toh ada di rumah, makan, tidur, atau stay di rumah, bukan karena malas. Karena kondisi yang ada di luar sana, ada banyak, ada virus, ada penyakit, saya katakan
bahkan katakan ada bahaya yang sedang mengancam kita semua yang ada. Itu sebabnya kita seperti di lockdown ya, seperti dipenjarakan, sama seperti Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dipenjarakan karena mereka menyampaikan firman Tuhan, saudara yang kasih. Karena mereka memberitakan keselamatan. Nah, kita semua di lockdown ya, juga saudaraku untuk menjaga keselamatan satu dengan yang lain. Ya, kesehatan satu dengan yang lain. Jadi mari saudaraku kita bersabar untuk kondisi keadaan yang sekarang. Tambah gemuk nggak apa-apa. Cuman ada bingung suami istri. Katanya gini, sekarang disuruh di rumah, pintu ditutup. Mereka tambah gemuk. Ini diilustrasikan dengan satu gambar ya. Lalu tiba-tiba mereka tambah gemuk, tambah gede semua. Besar sekali. Pintu tetap segitu-segitu. Ketika selesai PSBB, selesai lockdown, saudaraku, dia bilang, sekarang sudah bebas, pintu boleh dibuka, boleh keluar. Mereka kebingungan bagaimana cara kita keluar, karena sudah nggak muat badannya dari pintu. Sudah gede ya, dua-dua bagaimana mau keluar, pintunya tetap, orangnya tambah gede. Haleluya, amin. Jangan tegang-tegang saudaraku ya. Banyak orang sekarang yang lagi pusing, yang lagi stres ya. Sampai-sampai di medsos sekarang orang gak mau mendengar yang ngeri-ngeri, cari yang lucu-lucu saja ya. Gak apa-apa saudaraku. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara harus percaya satu hal. Ada Yesus di sana. Karena apa? Karena kita orang-orang percaya. Amin saudara. Tapi saya bersyukur pintu masih bisa saya keluar masuk. Jadi kalau udah selesai PSBB saya masih tetap bisa keluar saudaraku ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita lihat sekarang saudaraku, kita kembali ke tersebut. Mereka dibelenggu ya. Mereka didera, dilemparkan ke dalam penjara. Lalu dikatakan di ruang penjara paling tengah membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Mereka tidak bisa bergerak. Tidak bisa melakukan apapun. Saudaraku, ya, mereka tidak bisa berjalan, kita masih bisa berjalan. Saya masih bisa dari lantai atas ke lantai bawah, ya, masih bisa keluar, saudaraku. Tapi harus pakai masker, harus patuh, ya, keluar karena suami. Kalau suami tidak ada, saya tidak ada mobil, saya dengan anak saya naik motor. Untungnya kalau naik motor sekarang boleh boncengan, tapi asal satu KTP, jadi bawa KTP kemana-mana, ya, takut ditilang. Katanya satu rumah boleh keluar dengan satu KTP boncengan tersebut. Oke saudaraku, nah kondisi daripada Silas dan Paulus dan Silas begitu juga, lebih parah daripada itu. Mereka menderita, tubuh mereka penuh dengan luka-luka, punggung mereka penuh dengan luka-luka, mereka didera, dicambuk. Sangat menyakitkan, mereka tidak bisa bergerak, kaki mereka dipasung, mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka bukan cuma kena PSBB, mereka benar-benar di lockdown saudaraku. Di dalam ruangan itu pun mereka di lockdown, gak bisa berdiri, gak bisa kemana-mana. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Bagaimana mungkin mau lari? Bagaimana mungkin mau melepaskan diri? Saudara yang kasih, mereka tidak bisa bergerak. Jalan seakan-akan buntu. Mereka seakan-akan dalam satu ruangan di mana ada tembok kiri, kanan, muka, belakang. Dan begitu saudaraku kuat dan tidak bisa ditembus. Tidak ada jalan lain untuk keluar. Bahkan untuk melepaskan diri pun mereka tidak bisa. Kaki mereka dipasung. Untuk bergerak melakukan sesuatu tidak bisa. Kita masih bisa masak, masih bisa melakukan sesuatu di rumah, masih bisa memuji, masih bisa mengambil sesuatu, masih bisa mengasuh anak. Ini tidak bisa, kaki mereka dipasung. Dan mereka sangat teramat menderita, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Mereka menderita karena kebenaran, saudaraku. Kadang-kadang orang berpikir, kenapa jadi orang Kristen banyak penderitaan? Hai, firman Tuhan bilang begini, banyaklah kemalangan orang yang Tuhan itu banyak kemalangannya. Tetapi Allah ada di dalamnya. Minggu kemarin katakan kita ada di dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Selain ada di dalam kematian, tapi persekutuan di dalam penderitaannya. Nah sekarang kita kembali. Apa yang dilakukan oleh dua orang ini? Mereka tidak menangis termehek-mehek ke nyanyi India, tidak saudaraku ya. Mereka tidak, aduh Tuhan sayang diri ya. Tidak, oh Tuhan bagaimana lagi kita ini. Atau kalau suku saya bilang, abang, oh ya bang, nabuah mau. Enggak begitu mereka, dia tidak menangis meratap dengan sayang diri saudara. Mereka tahu itu tidak ada gunanya. Mereka tidak berdua, tidak marah-marah, tidak menggerutu. Kami tidak salah, kami demo, tidak saudara yang kasih. Mereka tidak lakukan itu percuma. Mereka mau berontak, mereka mau menggerutu, mereka mau mengeluh, percuma. Itu hanya
emosi, timbul pikiran yang negatif. Jadi percuma untuk mengeluh, percuma untuk menggerutu, percuma untuk bersungut-sungut, marah-marah, percuma. Percuma, saudaraku. Itu sebabnya lebih baik dalam kondisi ini, tenangkan hatimu. Tenangkan hati, saudara yang kasih. Mereka dipermalukan loh, saudaraku. Sekarang, saudaraku, saya ingin katakan, kalaupun ada orang yang terkena positif COVID-19, itu bukan sesuatu yang memalukan. Hapus stigma seperti itu. Seakan-akan orang tersebut kena kutuk dan betul-betul memalukan, tidak. Itu bukan aib, itu wabah. Siapa saja bisa terjadi. Jadi jangan dikucilkan, jangan jangan didaunkan lagi. Sudah lockdown tambah daun lagi, saudara yang kasih. Ya. Tapi justru kita semangati, saudaraku, ya. Kita semangati, saudaraku. Kita tidak perlu menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Kita tidak perlu mengatakan ini karena itu, tidak. Kalau ada di kiri kanan kita yang mengalami tersebut, mari doakan, semangati dia. Kalau masih bisa ditelepon, berikan telepon, katakan semangat saudaraku, kok pasti bisa, seperti itu. Itu bukan aib. Nah, Silas dan Paulus dan Silas dipermalukan. Saudaraku, jangan sampai kita mempermalukan orang hanya karena wabah ini. Saudaraku, jangan sampai kita berdosa, saudaraku. Paulus dan Silas seperti itu. Mereka dilucuti pakaiannya, artinya saudaraku tidak bisa berbuat apa-apa pun, tidak ada lagi yang ada pada mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Silas dan Paulus atau Paulus dan Silas, saudaraku? Dalam ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam. Pelajaran tengah malam beberapa minggu lalu saya katakan malam itu bicara tentang kegelapan. Malam itu bicara tentang kesulitan. Malam itu bicara tentang kesesakan yang begitu hebat. Tidak ada sinar terang sedikit pun, tidak ada jalan keluar. Tapi bicara tengah malam. Kata tengah malam, puncak-puncaknya kegelapan yang begitu pekat. Artinya disitulah rasa yang begitu hebat yang berperang di dalam diri mereka. Mungkin rasa bosan, rasa menderita, rasa sakit, rasa putus asa secara manusia ada berperang di dalam diri mereka dengan roh mereka yang tetap menyala-nyala untuk tetap mempertahankan iman mereka. Daging ini lemah, mereka tahu. Karena daging lemah, mereka pakai mulut yang lemah ini. Mereka mengangkat tangan, firman Tuhan katakan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Amin. Berdoa artinya mereka datang kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Berdoa karena dia tahu dia punya Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Dia berdoa, kata berdoa dia sampaikan semua keadaannya, semua kondisinya kepada Tuhan, kepada Yesus Juru Selamat kita, saudara yang kasih. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mereka tidak menyanyikan lagu ratapan, tidak. Tapi mereka tidak menyanyikan lagu ratapan atau nyanyian ziarah dikatakan tidak. Tapi menyanyikan puji-pujian. Artinya bukan cuma menyampaikan isi hati mereka kepada Tuhan yang mereka tahu Allah yang mereka sembah adalah dahsyat. Tetapi di dalam keadaan kondisi yang begitu sakit, begitu tersesak saudaraku. Mereka menyanyikan puji-pujian. Kata puji-pujian mereka tetap mengagungkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Mereka tidak menghujat Tuhan, mereka tidak menyalahkan Tuhan, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap mengatakan ajaib Engkau Tuhan. Mereka tetap mengatakan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan amat baik. Mereka tetap katakan itu, mereka tetap memuji Tuhan. Padahal saudaraku mereka dalam keadaan menderita. Mereka dalam keadaan terbelenggu. Mereka dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka tetap
memuji kebesaran Tuhan. Secara daging, secara manusia, kalau iblis bisa mencuri iman mereka, iblis akan berkata seperti ini, apa yang kau dapatkan dari penderitaan ini? Apa yang dikerjakan oleh Allahmu? Engkau tetap toh dicambuk, engkau tetap dibelenggu, engkau tetap dipasung, tidak bisa dilepaskan. Satu kali saudaraku, ketika Yesus ada disalibkan saudaraku, mereka mengolok-ngolok Yesus, mengatakan, hai kalau engkau anak Allah, turunlah dari situ. Tetapi Paulus dan Silas, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Luar biasa, karena apa saudaraku? Karena apa itu bisa terjadi? Mereka tahu saudaraku, sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan daging ini. Sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Tidak ditentukan oleh penderitaan. Meskipun penderitaan itu pasti gak mungkin sukacita secara manusia. Tapi itulah hebatnya anak-anak Allah yang percaya. Mereka tetap bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Kalau engkau mengenal Allahmu, Yesus Kristus, engkau akan mengerti apa yang saya katakan. Sukacita di tengah-tengah penderitaan. Saudara yang kasih. Dan engkau sering mengalami hal tersebut. Tidak ditentukan oleh kondisi yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, karena apa? Mereka tahu penderitaan yang dialami adalah untuk menguji dan mengajar mereka lebih tekun. Coba saudara lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2, saudaraku, dikatakan seperti ini. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 2. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat berkata seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan seperti ini. Kita lihat ya. Kitab Yakobus ada di slide, ada. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah, perhatikan ini. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Oh. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Paulus dan Silas menganggap kondisi di penjara, dipasung, kondisi mereka dalam keadaan luka-luka itu sebagai satu kebahagiaan. Lah, itu yang saya katakan sukacita di tengah penderitaan itu. Kenapa sebagai satu kebahagiaan? Mereka tidak sedang merasakan senang cara daging, saudaraku. Karena mereka sedang mengalami keperihan yang sangat di punggung mereka. Tetapi roh mereka merasakan satu kebahagiaan. Karena apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu, mereka tahu persis, kita tahu persis, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Itulah rahasianya dan bedanya anak-anak Tuhan yang percaya, saudaraku. Yang maksud kenapa mereka menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Secara daging mereka sedang mengalami keperihan, saudaraku. Tidak ada betadin, tidak ada obat, tidak ada yang mengobati luka-luka mereka saat itu. Bahkan saudaraku, tidak ada yang bisa melepaskan mereka. Tapi mereka anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Penderitaan yang mereka alami, mereka anggap sebagai ujian terhadap iman. Apa yang kau alami, apa yang kita alami saat ini, saudaraku, adalah ujian terhadap iman. Virus yang datang, wabah virus ini adalah ujian terhadap iman. Kita anggap itu
adalah ujian, artinya kita mengkondisikannya sebagai ujian terhadap iman untuk menghasilkan ketekunan. Apakah kita tetap tekun? Ketika kita disuruh beribadah di rumah, apakah kita tetap beribadah di rumah? Meskipun dengan live streaming. Ya, ada banyak jemaat yang sedang beribadah di rumah bersama-sama dengan kita saat ini. Engkau tekun. Ya, tekunlah. Tetap tekun mengikuti ibadah. Jangan cuma saudaraku, saudara lihat, saudara gabung, saudara lihat sebentar, saudara berhenti, saudara pergi lagi. Nanti datang lagi. Tetap tekun di sana, saudaraku. Dan ketekunan inilah yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang matang. Artinya apa? Membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih layak jadi berkat. Dan supaya apa? Supaya kita jadi sempurna. Ketika kesempurnaan itu datang, kita utuh, sempurna, dan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Itu yang dipegang oleh Paulus dan Silas. Dan peganglah itu pada hari ini, saudaraku. Ya, peganglah itu pada hari ini. Karena apa? Karena kasih karunia Allah tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Kuat dan kuat di dalam kehidupan tersebut. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyanyikan puji-pujian, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyanyikan puji-pujian? Saudara tahu? Di tengah pujian, di tengah ibadah, firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, aku hadir di sana. 2-3 orang meminta sesuatu, sepakat meminta sesuatu, aku akan mengabulkannya. Dan di atas puji-pujian umat Tuhan, Allah bertahta. Kata bertahta artinya memerintah. Kata memerintah artinya ada kuasa, ada otoritas Allah. Dan saat ini kuasa Allah ada padamu. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Itu pujian. Di tengah pujian mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka merasakan kekuatan ilahi. Saudara, kalau saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan saudaraku menderita, daripada saudara menangis, nangis sampai air mata bengkak-bengkak, bikin tambah jelek itu muka. Udah jelek tambah jelek lagi karena mata bengkak, saudaraku. Lebih baik saudara memuji Tuhan. Ya kan? Lebih baik memuji Tuhan, nyanyikan pujian pengagungan. Nyanyikan, katakan terus, nyanyi terus. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Nyanyikan nyanyian pengujian, pemujian, saudaraku. Maka saudara akan merasakan satu kekuatan ilahi. Percaya. Saya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, dalam keadaan pergumulan, tidak ada yang bisa saya lakukan selain memuji Tuhan. Memuji Tuhan loh. Lagu puji-pujian loh. Lagu pepujian. Bukan lagu penderitaan. Bukan. Bukan lagu putus asa. Bukan. Tapi lagu pengagungan kepada Tuhan. Lagu pengagungan kepada Tuhan. Bukan lagu mengatakan mengapa nasib begini dan sebagainya. Tidak, tetapi lagu memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan. Tidak dikatakan lagu pujian apa. Tapi posisi mereka sedang terbelenggu dan penuh luka-luka. Darah mungkin sudah mulai mengering di punggung mereka. Dan mereka merasakan sudah mulai infeksi kali. Karena kan dicambuk banyak, saudara yang kasih. Dan mereka sudah merasakan badan mereka nyut. Tapi mereka masih bisa memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Kuasa Allah, Dia yang ada di dalam engkau lebih besar daripada semua kekuatan yang ada di dunia ini. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan dikatakan menggoncangkan sendi-sendi penjara tersebut. Dalam ayat lain, di dalam terjemahan lain mengatakan menggoncangkan, menggoyangkan pondasi daripada bangunan tersebut, saudaraku. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Bukan bangunannya yang rubuh. Bukan, saudaraku. Walaupun pondasinya goyang, tapi bukan bangunan penjara yang rubuh. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sebelenggu mereka terlepas. Haleluya. Dan bukan cuma
semua orang yang di penjara belenggunya terlepas. Karena 2 orang berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya saudaraku. Belenggu itu terlepas saudaraku. Apa yang sedang membelenggu kita? Negara ini, negeri ini sedang kena wabah virus. Seakan-akan di mana-mana virus, di mana-mana virus. Kita seakan-akan dikungkung oleh virus. Dengan pujian, dengan menjaga diri kita dan dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, maka semua itu akan terlepas. Amin. Bukan cuma kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya berdoa dan memuji Tuhan, maka orang-orang lain juga merasakan kuasa pujian tersebut dan saudaraku akan terlepas, saudaraku. Haleluya, haleluya. Belenggu itu terlepas, rantai-rantai belenggu semua tahan terlepas, tapi herannya tak seorang pun yang kabur. Tahu saudara, pintu-pintu sudah terbuka semuanya dan belenggu mereka terlepas. Seharusnya mereka lari, tapi tak seorang pun yang kabur. Kenapa? Di sana ada wibawa Allah. Allah tidak akan mencelakakan seorang pun ketika Allah bekerja. Tetapi Allah akan menolong setiap orang yang ada di dalamnya. Luar biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang anak-anak Tuhan? Mari terus berdoa. Berdoa, berdoa dan memuji Tuhan. Hibur diri kita dengan puji-pujian. Ada kekuatan ilahi. Cobalah, coba. Daripada di rumah kita saling marah satu dengan lain, pergi keluar kamar, lu lagi. Masuk ke dalam kamar, lu lagi. Lu lagi, lu lagi. Ketemu lagi, lu lagi. Itu melulu. Ya kan? Saya dengar, aduh pengen ya makan di luar, bagaimana ya? Katanya makan di luar. Kalau mau makan di luar kita ambil makanan, kita makan di luar sana aja deh. Semua masak sendiri. Ibu-ibu kan bagus ya, pada irit sekarang. Masak di rumah semua sendiri. Ya toh? Saya biasanya kalau hari Minggu ibadah 3 kali, pagi, siang, sore gak bisa masak. Karena gak ada pengerja, saudaraku. Karena jam 5 pagi kita sudah ibadah toh. Kalau tiap minggu sudah siap-siap. Karena kecuali masak kemarin. Tidak mungkin, saya jam 4 sudah mulai persiapan, jam setengah 4 sudah mulai persiapan. Jadi akhirnya minggu kebanyakan makan di luar. Ini mau makan di mana? Tapi Tuhan tolong, Tuhan kirimkan. Ada 3 orang anak SAB. Haleluya, mereka PKL, mereka lah yang masak saudaraku. Nanti habis ini kita makan bersama. Saudara di rumah masing-masing toh? Kami di sini di Pastori. Ya, Bapak Ibu-ibu udah masak kan sebelum ibadah ini? Ibu yang di rumah. Nah, habis ibadah kita selesai jam 11 mungkin sudah mau makan. Makanlah. Selesai ibadah, Bapak jangan pergi dulu, duduk dulu. Ya, anak-anak masih kumpul kan? Makan bersama. Kami pun makan naik ke atas, makan bersama sama yang melayani hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah dikirim buat kami. Puji Tuhan, luar biasa saudaraku. Tuhan tolong semua. Situasi keadaan itu tidak bisa membatasi keadaan Allah. Allah sanggup. Jemaat yang dikasih Tuhan tetap berdoa dan memuji Tuhan. Dan puji-pujian kita akan menggoncangkan virus corona yang ada. Sehingga semua belenggu-belenggu dia berusaha untuk mengekang setiap orang, lepas, bebas, sembuh. Saudara, kita ada kabar gembira. Kesembuhan lebih banyak sekarang daripada kematian. Oh haleluya. Udah banyak yang disembuhkan. Tidak ada lama lagi. Saudaraku, tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Bukan cuma Silas dan Paulus yang terlepas, tapi orang hukuman lain, orang-orang lain semua merasakan kenapa ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa dan memuji Tuhan. Artinya apa? Jangan putus asa, semangat. Amin. Semangat, semangat saudaraku. Walaupun kadang-kadang kita kebingungan, kita rindu, kita kangen. Wah saudaraku, tapi gak apa-apa. Kita diajarkan untuk apa? Untuk saat ini fokus dengan keluarga, fokus dengan Tuhan. Saudara yang kasih, puji Tuhan saudaraku. Jadi keadaan seberat apapun Tuhan sediakan kasih karunia yang cukup. Tidak mungkin kurang. Saudara lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 12, ayat yang terakhir 2 Korintus pasal 12, saudaraku, ayat 9 dikatakan seperti ini sampai ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ya, ini Paulus. Dan yang menjawab adalah Tuhan langsung. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah
kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat karena ada Kristus. Amin. Cukuplah, Tuhan bilang gini kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, cukup, kasih karunia Tuhan cukup. Bukan cuma pemerintah yang bisa menolong kita menyediakan bahan-bahan pangan di luar sana sehingga tidak perlu kita kita buying rush, artinya memborong semua. Pemerintah bilang stok pangan cukup, bukan cuma stok pangan yang cukup, tapi kasih karunia Allah terlebih lagi cukup bagi kita untuk menanggung semua ini. Paulus bilang begini, saudara yang kasih, dia responi dengan seperti ini, dia katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kata bermegah di sini, terlebih suka bermegah bukan berarti dia sombong menderita, tidak. Kata terlebih suka bermegah maksudnya begini, daripada dia menangis, daripada dia merengek, daripada dia menggerutu, daripada dia protes, daripada dia mengeluh, daripada berantem saudaraku ya, daripada berontak, lebih suka dia bermegah di atas penderitaan karena dia tahu dia tetap memuji Tuhan dan Tuhan akan menolong dia. Makanya dia katakan gini, karena itu aku senang dan rela, bukan berarti senang lemah, ayo kita cari-cari kelemahan kita atau kita lemah-lemah aja. Enggak, bukan senang seperti itu. Kata senang di sini dia berbesar hati. Kata senang di sini dia ikhlas. Kata senang di sini dia kuat dan rela meskipun menderita. Meskipun kita ini sedang dalam keadaan stay at home. Meskipun saudaraku semua situasi serba dibatasi. Di mobil pun dibatasi. Suami-suami jadi supir. Karena di sampingnya istrinya tidak bisa lagi. Mesti di belakang. Saudaraku. Ya kan? Suami saya di depan. Saya duduk di belakang. Padahal di rumah baku polo ya. Haleluya. Tapi itulah kondisi yang ada. Lalu kalau dia ke Bogor, sana ada cucu 3. Pas lah Pi, saya bilang. Papi di depan, di bangku tengah ada cucu yang 1 dan cucu yang 1. Bangku belakang cucu yang 1. Jadi mak bapaknya gak boleh ikut. Jadi opungnya sama pahupunya aja, sama cucunya yang 3. Saudara, meskipun kondisi dibatasi seperti itu, tapi tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kasih karunia Allah cukup bagi kita semua. Dia sanggup, saudaraku, menolong kita. Jadi kuat. Tidak lama lagi waktunya. Belenggu-belenggu itu sudah terlepas. Dan kita akan bebas, saudaraku. Dan kita kembali bersama-sama memuliakan Tuhan. Teruslah berdoa. Teruslah memuji Tuhan. Amin saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan semua anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang sanggup. Sekarang lepaskan semua keberatanmu. Jangan lagi mengeluh. Jangan lagi berontak. Jangan lagi menggerutu. Tidak perlu mengasihani diri sendiri. Tapi tetap memuji Tuhan. Katakan dia Yesus yang sanggup. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang luar biasa ada dalam hidup kita. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Bukan saja Silas dan Paulus, tapi kepala penjara itu percaya kepada Yesus dan dia diselamatkan. Seisi rumahnya diselamatkan. Dia kembali membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Kemudian membalut luka-lukanya, memberikan obat ke luka mereka dan menjamu mereka. Semua berbahagia. Karena apa? Pada akhirnya kuasa Allah lah
Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan, Yesus sanggup Yesus sanggup. Tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Katakan dia Allah yang ajaib, dia Allah yang ajaib, dan engkau akan menerima berkat daripadanya. Tetap kita memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ibadah ini akan segera berakhir, tapi kasih karunia Allah tidak pernah berakhir dalam hidupmu. Ibadah ini akan selesai, tapi kasih karunia Allah tidak akan pernah selesai dalam hidupmu. Dia ada dan cukup kasih karunia-Nya bagi engkau. Engkau sanggup, itu sebabnya saudara yang kasih, terus berdoa, terus memuliakan Tuhan, terus memuji Tuhan. Angkat tanganmu saat ini, naikkan hatimu, kuatkan imanmu, teguhkan kakimu berdiri. Kau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Kau.
pujian umat-umat-Mu. Engkau bertahta dan berkuasa. Engkau berdaulat atas kami semua. Kami percaya Tuhan, kekuatan kuasa-Mu yang dahsyat dan keajaiban yang hebat itu tidak akan bisa, saudara, tidak akan bisa tertandingi. Tidak ada bandingnya dan tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih tersebut. Itu sebabnya pujian tetap kami naikkan, pujian pengagungan tetap kami naikkan di tengah-tengah penderitaan kami semua. Engkau sudah sembuhkan bangsa kami, Engkau sudah pulihkan bangsa kami. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan terus mengalir kesembuhan. Hari demi hari semakin dipulihkan, hari demi hari semakin disembuhkan. Dan banyak orang disembuhkan oleh kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lewat tangan-tangan para dokter, lewat tangan-tangan para medis, lewat tangan-tangan para perawat Tuhan, lewat setiap hikmat ilahi yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu yang terlibat dalamnya. Mereka sembuh, kami sembuh karena kebesaran-Mu, karena mujizat dan keajaiban-Mu. Engkau sedang mengajar kami untuk menguji iman kami, untuk menghasilkan ketekunan, sehingga ketika kesempurnaan itu datang, kami utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka teruslah memberkati seluruh anak-anak-Mu ini, memberkati seluruh keluarga-keluarga ini, memberkati rumah tangga mereka, memberkati kehidupan mereka. Sehat-sehatkan dan biarlah mereka tetap ada dalam kasih karunia Allah. Pegang mereka, tangan mereka dengan tangan kanan mereka Tuhan. Tuntun langkah-langkah sehingga pada kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan firman-Mu berkuasa. Kami berserah sepenuh kepadamu dan kami percaya kepada Engkau. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami dan percaya berkat kasih karunia Allah. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat, rahmat anugerah Allah Bapamu di surga, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamatmu, kekuatan sukacita penghiburan Roh Kudus, dan hanya kebajikan serta kemurahan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidupmu. Sampai ketika Yesus datang kedua kali kelak, Dia mendapati iman di dalam engkau, dan kita semua bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal itu kelak, yaitu sorga yang mulia. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima